Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MEG Pratama sebagai perwakilan kelompok 2 akan memulai presentasi Project 2.2. Pada Project 2.2 ini kami melakukan identifikasi pada query penting yang akan dilakukan pada kasus stunting. Beberapa query seperti query menampilkan data balita yang telah menerima intervensi tertentu, query menampilkan data fasilitas kesehatan di suatu wilayah. Adapun query jumlah balita yang diperiksa oleh bidan. Untuk melakukan manipulation language di NoSQL, beberapa fungsi yang ada di SQL juga akan digunakan di NoSQL. Seperti di SQL ada join, sedangkan di NoSQL ada string lookup. Kemudian ada where, string match, dan select string project. Kemudian akan didemokan oleh rekan saya menggunakan Kompas. Ya, eh, pertama kita akan melakukan menampilkan query data balita yang berpotensi stunting berdasarkan wilayah. Query ini akan menampilkan data balita dengan melakukan agregasi pada data hasil pengukuran dengan data balita dengan atribut alamat di data keluarga. Pertama kita eh, pilih hasil pengukuran, kemudian pilih agregasi, lalu untuk melakukan selanjutnya melakukan match. Nah, yang di sebelah ini adalah tampilan dari view yang bisa kita lihat, previewnya. Lalu selanjutnya eh, kita melakukan lookup. Nah, query-nya adalah seperti berikut. Lalu yang di sebelah ini adalah previewnya juga. Lalu selanjutnya setelah selesai maka kita bisa melakukan unwin. Nah, setelah kita berhasil melakukan unwin maka akan tampil seperti di preview berikut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Hari Sandi. Terima kasih. Oh, baik. Karena kita juga membutuhkan data dari tabel keluarga, maka kita melakukan backup lagi. Nah, di sini dapat dilihat setelah kita melakukan lookup dengan inisialisasi dengan nama keluarga info. Dan dapat dilihat di sini di dalamnya terdapat ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan unwin.
fungsi onion ini untuk memecah array yang ada pada hasil lookup sebelumnya, yaitu keluarga info. Kemudian selanjutnya kita melakukan match sebagai parameternya. Di mana di sini parameter yang kami pilih yaitu diambil dari keluarga info kecamatan, yaitu Kecamatan Soreang. Dan untuk reviewnya seperti ini, dan data dari Kecamatan Soreang. Kemudian selanjutnya setelah melakukan fungsi match, kita mengambil fungsi project yang berguna untuk menampilkan apa-apa saja yang ingin kita visualisasikan dalam hal ini. Nah, di mana di sini kita mengambil data ID balita. Di sini ada angka 1 berguna untuk menandakan bahwa kita akan menampilkan ID balita. Kemudian ada nama balita diambil dari balita.info yang diambil dari hasil lookup yang dibuat oleh Mas Reto sebelumnya. Kemudian ada status gizi, di sini ada angka 1 juga untuk menampilkan status gizinya. Kemudian kecamatan dan kelurahan diambil dari lookup yang sebelumnya, yaitu keluarga, info, kecamatan, dan kelurahan. Dan previewnya seperti ini. Kemudian dari Kompas ini juga memiliki salah satu fitur yaitu bisa melakukan export to language, di mana di sini dapat kita lihat bahwa terdapat ada 2, yaitu yang pertama ada Shell dan juga ada Python yang di-generate langsung menjadi bahasa yang bisa langsung kita eksekusi di program yang kita inginkan. Di sini juga bisa kita pilih berbagai jenis program yang bisa kita gunakan seperti Java dan PHP. Kemudian setelah itu kita juga dapat meng-create sebuah view, contohnya seperti nah, di sini tertampil sebuah view, yaitu view hasil pengukuran yang diambil dari agregasi yang sudah kami buat sebelumnya. Di sini juga kita dapat membentuk sebuah tabel, kemudian ada fungsi explain untuk melihat execution time yang dibutuhkan, di mana kami membutuhkan 19 milisecond untuk execution time-nya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, dan Siti Helian. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan share screen ya. Oke. Selain menggunakan Kompas, kita juga bisa menggunakan VS Code atau bisa mengakses MongoDB database kita dari MongoDB menggunakan extension yang ada pada VS Code. Nah, di sini tampilan VS Code untuk menampilkan query keempat pada proyek kami, yaitu query yang menampilkan keluarga yang telah menerima intervensi tertentu, di mana query ini juga nantinya akan menampilkan data keluarga dan program intervensi yang telah ditentukan, serta terakhir juga nanti akan ada query menampilkan petugas kesehatan yang memberikan intervensi. Nah, kalau kita lihat struktur
strukturnya seperti ini. Kita mengambil dari collection intervensi kesehatan, kita agregat data yang mau kita apa tampilkan nanti, yang match itu adalah pelayanan air bersih dan perbaikan sanitasi. Di sini juga ada fungsi OR, jadi salah satunya yes, dia akan tampil, dia akan di query. Nah, selanjutnya fungsi lookup yang sama seperti dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya, kami akan melookup dari intervensi kesehatan kepada collection keluarga dengan local field, yaitu ID keluarga, foreign fieldnya juga ID keluarga. Terus nantinya akan menyimpan pada dokumen baru yang kita namakan keluarga info, namun bentuknya ini masih array. Maka dari itu untuk melanjutkan ke proses sebelumnya ada fungsi unwind juga tadi dijelaskan oleh rekan kami. Unwind itu tadi ya mendekonstruksi sebuah array dalam satu dokumen. Dokumen itu adalah keluarga info, dan nantinya juga dia akan membuat dokumen baru keluaran yang secara terpisah untuk setiap item yang ada pada array atau dalam hal ini keluarga info. Nah, kita juga nantinya di query ini akan menyeleksi hanya di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Soreang. Maka dari itu kita menambahkan fungsi match juga pada yang diambil dari keluarga info, yaitu Soreang. Eh, Terus selanjutnya ada fungsi lookup lagi, kita melookup ke collection petugas kesehatan dengan local fieldnya ID petugas, foreign fieldnya ID petugas, dan menyimpan di dokumen baru di petugas info. Di unwind lagi petugas infonya, terus adapun output yang akan kita tampilkan atau yang kita select yaitu pertama ID keluarga, nama kepala keluarga, ID keluarga yang diambil dari collection keluarga info, terus nama kepala keluarga juga diambil dari dokumen keluarga info, nama ibu, kecamatan, selanjutnya ID intervensi, tanggal intervensi, ID petugas, nama petugas yang diambil dari petugas info, pelayanan air bersih, dan terakhir perbaikan sanitasinya yes, yang yes ataupun salah satu di antaranya ini. Kita coba run. Oke. Kita bisa lihat di sini tampilannya. Tadi karena ada fungsi OR ya, jadi salah satu yes juga akan terpanggil. Nah, di sini kita lihat di ID intervensi INF 005 pada pelayanan air bersihnya itu T, sedangkan perbaikan sanitasinya Y. Secara otomatis fungsi dari OR tadi berjalan. Ya, mungkin seperti itu untuk query 4. Selanjutnya query yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Bayu Samudra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk query 9, di mana query ini adalah untuk mengetahui jumlah balita yang diperiksa oleh masing-masing bidan. Biasanya query ini diperlukan untuk mengetahui kinerja dari masing-masing bidan setiap bulannya, sehingga query ini juga cukup penting atau cukup dibutuhkan juga dalam eh, pelaksanaannya. Untuk mengetahui jumlah balita yang diperiksa oleh masing-masing bidan, kami mengambil dari collection petugas kesehatan, di mana dalam petugas kesehatan ada beberapa jabatan. Kita memilih yang khusus jabatannya adalah bidan menggunakan fungsi match yang jabatannya adalah bidan. Selanjutnya, karena kita akan menghitung data balita, collection petugas kesehatan ini kita joinkan menggunakan lookup dengan collection balita, di mana local field-nya adalah ID petugas dan foreign field-nya ada ID petugas juga. Kita simpan dengan nama dokumen balita info. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah balita dengan pertama kita melakukan grouping terhadap ID petugas itu, di mana isinya adalah ID petugas, kemudian nama petugas, dan juga jabatan petugasnya. Di sini, untuk menghitung jumlah
balitanya, kita menggunakan fungsi sum. Kemudian karena bentuk balita infonya tadi masih berupa array, kita menggunakan fungsi size untuk dapat menghitung jumlah yang ada di dalam array tersebut, array balita info. Kemudian selanjutnya untuk menampilkan data yang diperlukan, yaitu kita menggunakan project, di mana data-data yang akan ditampilkan adalah yang pertama ID petugasnya dari fungsi yang telah di grup ini, underscore ID dot ID petugas, kemudian nama petugas, jabatan, dan juga jumlah balitanya. Baik, ketika fungsi ini di running, hasilnya adalah seperti ini, menampilkan data dari setiap bidan, ID petugas, nama petugas, dan juga jabatan bidan, serta menampilkan jumlah balita yang diperiksa oleh masing-masing bidan. Terakhir, untuk mengetahui execution time dari query ini menggunakan MongoDB for VS Code, jika tadi fungsi explain pada Kompas dapat terlihat menunya, untuk MongoDB, untuk VS Code kita juga bisa menambahkan explain di sini, kemudian execution statusnya. Ketika dieksekusi, kita akan mendapatkan data terkait status dari eksekusi query tersebut. Di sini kita dapat cari execution time milis, nilainya 3, di satuannya adalah milisecond. Jadi kita ketahui untuk eksekusi dari query nomor 9 ini adalah 3 milisecond. Demikian presentasi dari kelompok 2 untuk project 2.2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.